Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan beserta hadirin, kami ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan kita melakukan ini, saya melihat masih jauh panggang dari api untuk penyelesaian ini. Mengapa? Karena memang belum ada substansi yang terpenting untuk ini masuk di dalam antar lembaga itu, DPR, Presiden, pada hukum. Nah, harus masuk, yaitu masyarakat masuk di dalam lingkaran hukum. Mengapa? Memang sempat ya wawancara yang menjadi harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat intelektual, pada saat ada dialog Kapolri dengan pimpinan Kompas. Di situ dengan mengatakan, walaupun tidak tegas, saya sudah tidak jelas, Kapolri mengatakan bahwa akan diselesaikan yang perbaikan Polri ini dengan presisi dan humanis. Presisi dan humanis bagi kami seorang Islam itu sangat mendalam sekali. Karena kalau saya lihat di kamus Inggris itu jelas ya presisi itu seperti apa. Tetapi paling tidak di kamus bahasa Indonesia itu meliputi prediksi, transparansi, dan berkeadilan. Satunya apa saya lupa. Ini sangat tepat sekali, sangat daging gitu ya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang bersumber dari Allah pasti benar. Fala takunanna minal mumtarin, dan kamu ada keraguan. Dan perkataan presisi dari Kapolri dan dan humanis itu memang sangat bagus sekali, tetapi sangat tidak mungkin ya melihat keadaan seperti ini. Karena apa? Ada faktor politik yang sangat tidak bisa dilakukan. Apa? Ini kan Satgas ini kan sudah ketahuan soal main di gangster sendiri di luar Polri. Nah, umat ini melihat bahwa ada persetujuan antara ya Jokowi sebagai katakanlah Jokowi atau dengan rezim gitu ya, dengan Polri ini untuk memberikan kebebasan melakukan di dalam masalah keuangan, masalah masalah politik, sehingga mengatakan bahwa terserah kamu mau cari dengan cara apapun yang penting Polri itu aman. Kira-kira masyarakat menangkap seperti itu. Nah, sehingga kalau ini tidak masuk, ada oknum dari masyarakat di dalam mengontrol ini, tidak mungkin akan terjadi satu perubahan. Oleh karenanya saya kira ini harus sangat menjadi kepastian bagaimana rakyat ini diberikan sebagai hak untuk menjadi kontrol. Karena DPR itu kan sudah tidak ada harapan bagi orang. Siapa yang tidak tahu bahwa DPR itu walaupun ada orang hebat di DPR, dia tidak akan mampu. Karena apa? Bang Sip sendiri sudah mengatakan bahwa di DPR itu satu partai itu dibaca 1 triliun. Mau ngomong apa dia tidak akan bisa. Jadi ada masalah-masalah besar tidak bisa diselesaikan kecuali ada masyarakat bersatu, dan dengan kumpul-kumpul seperti ini harus kemudian timbul menjadi satu bukan people power lah, tapi diatur pemerintah untuk memberi masalah seperti ini sehingga tidak bisa dilakukan kezoliman, dilakukan misalnya, maaf ini sekali terakhir saya sampaikan bahwa ini kan ada rahasia umum bahwa pada saat seorang pejabat yang menghadap Jokowi mengatakan bagaimana ini menghadapi Habib Rizik, itu baik. Ini ada suatu hal yang sangat luar biasa, ini kan bukan rahasia umum gitu. Nah, ini sekali lagi kalau masyarakat tidak masuk di dalam penyelesaian seperti ini, sampai kapan saya kira sebentar lagi malah gangster ini akan lebih kuat mengontrol negara, mengontrol sistem. Jadi kita ini sekarang bukan hanya sekedar masalah sistem dan orang. Sistem belum kita bicarakan, moral orang bagaimana memperbaiki. Nah, saya kira mungkin ini PR besar bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Salam. Berikutnya, mari. Jadi gini Pak pembicara semua, sesuai tema yang kita akan ini acak dan kita sumber aliran uang 3,3. Saya kira tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Dr. Budi Sitompul, ibarat main bola. Bolanya itu sudah di depan, karena sudah
sudah melewati. Karena PPATK itu kan semuanya sangat jelas. Diumumkan di publik, ada uang yang setidaknya 155 triliun yang tersumber dari 303. Aliran uang itu disebutkan jelas nama PPATK. Di antaranya ditujukan kepada sejumlah oknum di Mabes Polri. Akhirnya sumber dan aliran itu sudah jelas. Nah sekarang ini kan pertanyaannya, bolanya sudah di depan gawang. Tidak ada satu institusi hukum pun yang berani menembak bola itu supaya masuk ke dalam proses penyidikan kejadian ini. Nah sekarang alirannya mana aja? Alirannya jelas, alirannya katakan kepada sejumlah oknum Polri. Satu. Nah, aliran yang lain kemana ini perlu kita desak institusi hukum. Dan ini menjadi tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo, bukan dalam rangka intervensi hukum, tetapi memimpin penegakan hukum supaya kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya dan diadili para pelaku. Jangan sampai para penegak hukum kita, Polri kita, kejaksaan kita, Mahkamah Agung kita, KPK kita terlibat dalam mafia satu saja. Nah sekarang saya berharap kali para pencari, bagaimana kita bekerja sama mendesak seluruh penegak hukum yang ada ini. Kalau kita berharap kepada institusi Polri itu tidak makin ibarat kata itu berharap yang hujan naik ke atas mungkin lah. Kalau sudah disebutkan jelas di antara aliran mengarah ke jumlah oknum itu. Nah sekarang kita kepada kejaksaan, kepada KPK, dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara untuk memimpin, mengarahkan Kejaksaan Agung supaya mengungkap siapa yang menerima aliran uang 303 nilai 150 triliun ini. Kalau tidak yang begini, ini negara menjadi apa? Lembaga sekredibel PPATK, temuannya itu dari yang lain. Bahkan KPK saja untuk melacak aset orang, melacak proses money laundering yang terjadi terhadap yang oleh para dokter pun meminta bantuan ke PPATK. Karena PPATK tanpa diminta sudah menyampaikan laporan dan mengumumkannya ke publik. PPATK sekali lagi bukan lembaga swadaya masyarakat, bukan lembaga masyarakat sipil. Ini lembaga negara, lembaga yang dibentuk sebagai institusi intelijen keuangan negara. Kalau temuannya sudah kita nggak bisa lagi, nggak bisa diapa-apakan, apalagi negara ada, Pak Alvin. Jadi saya kira kita nih diskusi hari ini bukan dengan ada mencari-cari gosip mana subsidi kita. Kita bersandar pada temuan resmi yang disampaikan oleh PPATK. Saya berharap kalau minggu depan ada waktu kita bersama-sama datang ke PPATK, memberikan dukungan dan dorongan, berpartisipasi untuk mengungkap siapa saja penerima aliran uang 155 triliun kita. Apakah mengalirnya ke politisi? Apakah mengalir ke capres? Apakah ada mengalir ke pejabat negara? Nah kalau Presiden Jokowi juga tidak mau memimpin membuka kasus ini, yang akan jadi curiga juga. Jangan-jangan mengalirnya muter lagi dia. Dan juga Presiden clear, Presiden harus memerintahkan atau memimpin kejaksaan supaya membuka kasus ini. Terima kasih. Kita tunggu kalau Polri sudah datang ke PPATK. Oke. Setuju. Mungkin dari para audiensi akan kita kasih ke pembicara 35 menit untuk ya. Ekspres. Ekspres. Ya, makasih ya.
Jadi saya rasa gerakan-gerakan ini semua sebenarnya adalah suara hati masyarakat ya. Mayoritas masyarakat itu merindukan perubahan hukum ya. Karena yang mereka lihat ini hukum bukan panglima, tapi oknum-oknum pengendali negara ini adalah pemilik pengusaha-pengusaha kelas kakap yang mainin yang dikenal 9 naga lah di situ ya. Kenapa saya mulai menggunakan kata-kata 9 naga? Karena Taipan ini kita udah tahu siapa. Jadi contoh, ya kan judi online. Judi online itu udah brosurnya udah keluar. Siapa yang terlibat sebenarnya udah ada, dan ketika tidak disangka oleh kepolisian, itu kita bisa berpikir kenapa kok disangka ya. Jadi contoh ada 2 yang beredar. Yang pertama adalah yang jalur dari Ferdi Sambo, di mana jalur dari Ferdi Sambo itu bercabang ke 2 Kapolda, 3 Kapolda, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur di Kuafinta, sama Kapolda Sumut ya. Itu dari jaringan yang di luar kota. Nah, beredar pula yang kedua ya, beredar pula brosur yang kedua yang dimana katanya dibawa kabar eskrim. Oke. Nah, yang dibawa kabar eskrim itu katanya Jerry Hermawan Lo, JHL lah ya. Nah, saya ketemu sama JHL seperti yang tadi saya cerita, orangnya sih mengelak. Dia bilang dia nggak melakukan judi online, tapi dari sumber-sumber yang saya dapat, katanya dia yang jualan private label 5 miliar untuk ikut grupnya dia gitu ya. Nah, ini saya nggak menuduh, cuma maksudnya adalah dengan beredarnya seperti ini kan menjadi probable cause untuk kenapa tidak dilakukan penyidikan. Itu menjadi pertanyaan saya. Ya, kita nggak menuduh 1 orang atau 2 orang, enggak sebenarnya. Kita mau polisi sebenarnya proaktif dong. Ya, apalagi yang jaringan Ferdi Sambo disebut loh ada Kapolda Metro, contoh Fadil Imran, di Kuafinta. Kita tahu mereka bagaikan raja kecil, yang dimana kasus-kasus yang melibatkan uang besar itu gak ada yang jalan loh. Saya kasih tahu teman-teman loh. Ya, jadi Fadil Imran itu saya bilang kasus investasi bodong yang saya tangani, yang saya tahu aja, itu Raja Sabta Kohari mahkota 7,5 triliun tidak jalan, mandek. Kasus Mina Padi mandek, kasus Narada mandek, itu triliunan semua. Nah, ini kita pertanyakan, ya polisi itu kan tugasnya mengamankan penjahat, tapi kenapa kok terhadap yang kelas kakap ini kumpul? Dan kenapa kok dia tidak pernah ada tanggapan? Ini loh pertanyaan saya. Ya, jadi dari masyarakat ini sudah ada pembicaraan, sudah ada dugaan-dugaan, dan sudah ada pikiran-pikiran yang tuduhan lah, anggaplah ya. Nah, ini kan seharusnya tugas dari kepolisian, terutama kalau di tingkat Polda, Kabid Humas, untuk menjelaskan, oh itu tidak ada, ini nggak benar, maksudnya begini. Ini yang saya lihat sampai detik ini tidak pernah ada satupun klarifikasi. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, tidak ada yang pernah berani menyebut nama-nama tersebut, terutama nama JHL itu tidak berani menyebut nama JHL. Karena apa? Pendekatan dengan Iwan Bule. Iwan Bule kita tahu sudah ketua PSSI. Ya, jadi PSSI itu ketika kemarin lagi pesta pertandingan sepak bola, itu ada baju di mana di situ mengiklankan dan secara terang-terangan, kalau nggak salah SBO Bet atau SBO Online deh, gitu. Ya, yang di mana itu adalah situs judi. Kok terang-terangan seperti itu? Yang saya bingung. Ya, jadi teman-teman, ya kan, saya cuma kasih tahu pembiaran pidana adalah pidana. Jadi kalau polisi tidak mau mengusut, sebenarnya polisi itu secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya, ini yang saya belajar di kuliah hukum. Ya, pembiaran itu nggak boleh, pembiaran pidana. Ya, junto 55, junto 56 ikut serta pembiaran itu nggak boleh. Jadi saya ingin kalau memang Kapolri, Kapolda ingin Indonesia bersih, jangan cuma pencitraan di surat kabar atau di Kompas. Ya, saya aja yang punya data-data nggak pernah sekalipun dipanggil untuk ditanyakan. Ini yang jadi pertanyaan, teman-teman. Saya yang punya rekaman aja nggak pernah dipanggil.
Ya, tetapi narasumber saya ada satu yang pada itu dipanggil, makanya kemarin dia buka suara, dia sebut satu hal, ditangkaplah yang Fajar. Yang Fajar itu adalah info dari narasumber saya. Ya, tetapi saya masih punya lebih banyak lagi, dan kita tidak pernah diklarifikasi. Ini loh, ya jadi kalau ditanya siapa yang pinjam jet, itu bukan Robert, tapi si J itu yang punya, yang memberikan. Kenapa? Kedekatan dia dengan si Sally. Sally itu istrinya dari Hendra Kurniawan. Ketika si J itu masuk penjara, Sally itu yang merawat di dalam tahanan. Saya kasih tahu. Ya, jadi kita tahu kita dapat sumber. Kita nggak mau menuduh, tapi seharusnya yang dilakukan oleh polisi ketika ada leads harusnya diselidiki. Karena tugas polisi diatur oleh undang-undang, oleh KUHP, penyelidikan. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan saya. Kok yang dilakukan malah ITE mulu, gitu kan? Saya bingung. Yang punya informasi mau dipidanakan. Seharusnya yang punya informasi itu jadi whistleblower. Itu kalau pemerintah benar mau Indonesia menjadi bersih. Ya kalau tidak, berarti apapun perkataan dari mereka, sorry, saya anggap pepesan kosong, pencitraan aja. Sekian.